Oke, halo, ketemu lagi di channel saya, balik lagi di channel saya ini. Dan sekarang saya akan bahas tentang masih masih hangat ya, tentang berita BLT BPJS Ketenagakerjaan yang sampai saat ini pun masih banyak yang belum disalurkan atau ditransfer ya. Walaupun ada beberapa atau ya sudah banyak juga yang sudah ditransfer juga. Cuman untuk teman-teman yang belum mendapatkan transferan ataupun BLT BPJS Ketenagakerjaan, yang pasti tetap untuk tetap bersabar karena dana tersebut pasti akan ditransfer ke rekening kalian. Dan di sini saya akan membahas tentang kendala, apa sih, lebih tepatnya bukan kendala ya, mungkin lebih ke transparansi pemerintah aja tentang penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan ini. Karena apa? Banyak teman-teman yang masih penasaran ataupun harap-harap cemas ya, apakah dapat atau tidak gitu. Jadi seharusnya pemerintah itu bisa memberikan list atau daftar siapa saja yang sudah ditransfer walaupun tanpa mencantumkan nomor rekening ya. Setidaknya pemerintah bisa memberikan list atau nama-nama siapa saja yang sudah ditransfer dari sekian juta dari tahap pertama, batch pertama, kedua, sampai batch ketiga ini. Siapa saja namanya yang sudah ditransfer, kemudian dia bekerja di mana saja. Dengan begitu lebih transparansinya lebih lebih ada lah. Jadi rasa penasaran itu lebih bisa berkurang mungkin untuk teman-teman yang yang belum menerima ya. Terus kemudian jadi kalau seperti itu teman-teman sudah tahu, oh mana saja yang sudah ditransfer, bener gak sih, ditransfer beneran gak sih gitu. Walaupun saya pribadi 2 hari ini banyak teman-teman kerja saya ya yang sudah mendapatkan bantuan tersebut begitu. Tapi ada juga, tidak sedikit juga teman-teman yang kesannya mulai putus asa, udahlah, bodo amat lah, biarin aja lah, dapat syukur, nggak masalah gitu, untung-untungan, pikir mereka seperti itu ya. Karena sebenarnya kalau dari saya pribadi sih pasti ditransfer dari pemerintah itu, cuman kan melewati tahap-tahap atau prosedur yang harus benar-benar teliti atau cermat ya. Cuman harusnya pemerintah juga memberikan data siapa saja yang sudah ditransfer, nama-namanya ataupun tempat dia bekerja di mana, tanpa mencantumkan nomor rekening. Itu sudah cukup untuk membuat para teman-teman pekerja lega setidaknya. Kemudian dikutip dari kompas.com, tadi pagi pencairan bantuan subsidi upah gaji atau BSU sudah memasuki tahap 3. BSU tersebut dikabarkan bakal ditransfer kepada 3,5 juta pekerja. Memang sudah banyak sekali yang menerima bantuan tersebut ya, dari total 15,7 juta atau berapa itu. Sudah banyak juga yang sudah menerima dan masih banyak juga yang belum menerima bantuan tersebut. Mungkin di momen-momen pandemi seperti ini memang bantuan tersebut sangat membantu ya buat teman-teman yang baik yang terkena dampak corona ataupun yang masih bekerja, itu sangat membantu sekali di perekonomian untuk kondisi seperti ini ya. Kemudian untuk yang di info-info cara cek penerima, cara cek apakah sudah menerima atau belum, itu sebenarnya tidak bisa dicek ya. Bisanya itu hanya kita ngecek di aktif atau tidaknya keanggotaan kita di BPJS ya. Jadi kita tidak bisa mengecek menerima apakah kita bakal terima nih, apakah kita udah nerima atau belum. Itu nggak bisa. Kalau kita mau ngecek nerima atau enggaknya ya kita pergi ke ATM, kita ngecek saldo kita. Kalau ada transferan 1,2 juta dari pemerintah ya berarti kita dapat, kalau belum ya berarti belum begitu. Jadi kalau untuk di situsnya BPJS sendiri atau aplikasi BPJS TKU sendiri untuk ngecek kita dapat apa enggaknya itu kita tidak bisa ngecek. Jadi kalau untuk mengecek keaktifan peserta itu memang di aplikasi atau di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id itu bisa untuk ngecek keaktifan kita atau tidaknya. Ya, jadi untuk sekali lagi untuk teman-teman yang sudah
resign ataupun dinonaktifkan dari pekerjaan per bulan Juli, Agustus ataupun September ini, kalian tetap masih berhak mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan ini ya. Karena salah satunya syarat untuk dapat menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan ini adalah gaji yang pasti di bawah 5 juta, kemudian iuran BPJS aktif sampai minimal bulan Juni tahun 2020. Itu sudah syarat mutlak ya. Jadi kalau kalian merasa udah memenuhi syarat atau kriteria tersebut, tinggal sabar dan menunggu saja, pasti kalian dapat gitu. Dan untuk pengaduan sendiri, untuk pengaduan layanan mungkin kalian bisa googling ya untuk nomornya. Mungkin untuk nomor telepon hanya telepon hotline ya, ataupun kalian bisa mengirim email. Kenapa? Apakah kalian bisa menanyakan perihal kalian belum ditransfer atau gimana begitu, ataupun tentang kendala apapun gitu. Kemudian oke, mungkin gitu aja, mungkin sedikit pencerahan ataupun penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, karena ini berdasarkan data-data yang sudah diterima. Oke guys, sampai berjumpa lagi. Dadah.